Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillahi wa ba'd. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah ekonomi, zakat dan wakaf ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian daripada zakat ya, dari pengertian dari zakat, dan alhamdulillah kita sudah banyak membahas tentang pengertian daripada zakat tersebut. Nah, mudah-mudahan adik-adik sekalian sudah bisa memahami dengan baik zakat itu pengertiannya, serta sudah punya bayangan tentang terkait dengan zakat ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas yaitu unsur-unsur pelaksanaan zakat dan syaratnya. Ya, jadi bagaimana zakat itu kita laksanakan, apa saja syaratnya. Nah, ini insya Allah, kemudian jenis-jenis zakat apa saja. Nah, insya Allah itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, insya Allah saya akan share screen ya terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, ini dia unsur-unsur pelaksanaan zakat dan syarat-syaratnya ya, berdasarkan regulasi, berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, yang tentu saja mengacu kepada syariat Islam ya. Jadi undang-undang atau regulasi yang dibuat itu tentu acuannya adalah berdasarkan kepada syariat ya, berdasarkan kepada syariat. Nah, ini asas syariat Islam diimplementasikan antara lain melalui pengaturan tentang muzaki, mustahik ya, serta harta yang terkena wajib zakat. Ya, jadi jenis dan besaran zakat ya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi ada yang disebut dengan muzaki, ada yang disebut sebagai mustahik, dan ada yang disebut dengan almal. Jadi ketiga hal ini menjadi rangkaian, menjadi unsur yang tidak terpisahkan daripada pelaksanaan zakat itu. Nah, muzaki adalah seorang muslim ya, atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Nah, itulah yang disebut dengan muzaki. Berarti muzaki ini adalah orang yang mengeluarkan zakat. Nah, baik itu secara individu perseorangan ya, ataupun dia sifatnya adalah badan usaha. Nah, ini wajib untuk terkena zakat. Ya, seorang muslim atau juga misalnya dia bentuk usaha seorang muslim, ya badan usahanya itu baik itu dalam bentuk firma, CV, PT dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan muzaki. Ya, kemudian badan usaha yang dimaksudkan kalau individu atau muslim itu kan sudah jelas orangnya. Nah, kalau badan usaha yang dimaksudkan adalah badan usaha yang dimiliki oleh umat Islam, baik yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas. Iya, jadi badan hukum apalagi namanya yang dimaksud dengan badan usaha apa saja yang dimiliki seorang muslim. Iya, nah itu kalau dia sampai nisabnya, haulnya, maka itu wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau memang apalagi namanya dianggap memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Jadi bukan hanya seorang muslim, tetapi bukan hanya individu, tetapi badan usaha yang kita lakukan itu manakala dia mencapai batas minimal daripada nisab zakat itu, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, ternyata walaupun badan usaha ini baik itu yang bentuknya berbadan usaha
berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Ya, disebutkan tadi seperti firma ataupun perseroan terbatas. Nah, manakala itu sampai pada nisabnya maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, undang-undang peraturan zakat dan peraturan pelaksanaannya tidak menyebutkan tentang syarat dan muzaki, sedangkan dalam fikih disebutkan. Ya. Nah, kriteria dari muzaki adalah sebagai berikut. Nah, ternyata muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat ini ada kriterianya. Yang pertama, ya, dia adalah seorang muslim. Nah, ya kan? Jadi apalagi namanya syarat sahnya mengeluarkan zakat itu dia adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim tadi, ya baik laki-laki maupun perempuan. Ya bahkan sebenarnya maupun anak-anak dan lain-lain sebagainya, tetapi hartanya, karena yang wajib itu adalah hartanya ya. Jadi oleh karena itu di dalam Islam itu walaupun misalnya ada harta yang dimiliki oleh anak yatim, ya, kemudian dia belum balik, itu tetap ada yang mengatakan bahwa itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah merdeka, bukan hamba sahaya. Kenapa? Karena kalau dia seorang hamba sahaya, dia seorang budak, maka sebenarnya dirinya dan hartanya itu adalah kepunyaan daripada tuannya. Nah, begitu konsepnya untuk seorang budak ya. Jadi oleh karena itu yang mengeluarkan zakat adalah tuannya, ya, atau yang mempekerjakan dia. Nah, kenapa? Karena dia tidak memiliki apa-apa. Seorang budak itu tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki dia dan hartanya bahkan itu adalah tuannya. Maka itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Balik dan adil, ya balik yang mengeluarkan zakat tentu saja harus balik. Nah, tetapi bagaimana dengan orang yang misalnya yatim piatu yang saya sebutkan tadi? Nah, dia masih anak-anak, belum balik, tetapi dia memiliki kelebihan harta, maka yang mengeluarkan itu adalah wali daripada anak yatim tersebut yang mengeluarkan hartanya, yang mengelola hartanya, karena tidak mungkin ya seorang anak yang belum cakap untuk melakukan sebuah urusan bisnis dan lain-lain sebagainya itu akan melakukan itu, maka diserahkan kepada walinya yang mengelola harta itu. Nah, makanya persyaratannya adalah balik, berarti yang mengeluarkan adalah walinya ya. Jadi itu ya. Jadi persyaratan untuk mengeluarkan itu ini tadi muslim, merdeka dan balik ya. Kemudian iya, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi kita masuk kepada tadi muzaki ya, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, sekarang orang yang menerima. Ya, jadi orang yang menerima zakat, orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, inilah yang kita kenal di dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha warrikabi wal gharimina wa ibnus sabil, ya wa fi sabilillah wa ibnus sabil. Nah, ini ada yang disebut dengan 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, jadi tidak semua berhak untuk menerima zakat. Berbeda dengan infak dan sedekah yang peruntukannya itu lebih fleksibel. Ya. Tetapi kalau zakat, dia peruntukannya sudah jelas terhadap 8 asnaf ini. Ya, tidak boleh diberikan kepada selain daripada 8 asnaf ini. Ya, sesuai dengan ketentuan syariat ya yang sudah menjadi regulasi undang-undang. Ya. Nah, yang pertama yang berhak untuk menerima atau mustahik ini, jadi ingat mustahik adalah orang yang berhak menerima, muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan. Ya. Nah, yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ada orang memang yang fakir itu, ya, yang memang tidak punya sumber, ya, sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau mungkin memang dia tidak punya kemampuan untuk itu. Misalnya orang yang disabilitas, ya, jadi orang yang cacat misalnya, yang tidak mampu bekerja sama sekali.
Ya, jadi tidak punya kemampuan untuk itu, atau mungkin memang tidak punya apalagi namanya tidak punya pekerjaan sama sekali. Ya, jadi itu ya yang fakir itu bedanya. Kemudian yang miskin bedanya dengan fakir adalah orang yang mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Ya, sebenarnya dia ada pencaharian, tetapi dia tidak mampu untuk menutupi kebutuhan dasarnya dari pencahariannya tersebut. Nah, kita kira-kira sudah ada gambaran ya tentang orang miskin ini. Jadi memang ada yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah amil, ya, jadi orang yang diangkat untuk memungut zakat ya. Kalau seperti dulu di zaman Nabi itu memang seorang amil itu ditugaskan dia untuk pergi ke suatu daerah untuk memungut zakat di sana. Nah, makanya disebut dengan amil. Nah, kalau sekarang mungkin ya banyak juga yang amil itu adalah orang yang mengumpulkan zakat. Ya, jadi misalnya di masjid, di Basnas dan lain-lain sebagainya itu masuk kategori amil ya. Eh, Kemudian mu'allaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru memeluk agama Islam ya, sehingga biasanya kalau mu'allaf itu kan awal-awal masuk Islam banyak hal yang dia tinggalkan ya, mungkin termasuk bahkan keluarga, harta dan lain-lain sebagainya, sehingga itu akan memberatkan dia. Maka Islam berusaha untuk mensupport dia, memberikan keyakinan kepada dia. Akhirnya dia masuk ke dalam salah satu golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, rikob ya merupakan orang Islam yang menjadi korban ya. Jadi rikob ini pada hakikatnya adalah seorang budak Muslim ya yang berada di dalam cengkeraman orang-orang yang non Muslim yang menjadikan dia seorang budak. Nah, ini juga yang seperti ini berhak untuk mendapatkan zakat, tetapi ini mengalami perluasan makna. Makanya di sini merupakan orang Islam yang menjadi pihak korban perdagangan manusia atau pihak orang yang ditawan oleh musuh Islam. Jadi bisa ya, jadi korban perdagangan manusia, misalnya dia dijual untuk dijadikan sebagai apalagi namanya sekarang ini anak-anak dijual misalnya untuk dipekerjakan, untuk di apa, kemudian ada misalnya perdagangan perempuan ya untuk dijadikan sebagai PSK dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bisa mendapatkan ke zakat ya. Kemudian gharimin adalah orang yang berutang untuk satu ya. Jadi orang yang berutang tidak semua ya, tidak semua, jangan sampai dia punya utang tetapi utangnya adalah untuk cicil mobil, cicil ini enggak. Nah, itu enggak masuk kategori ya. Jadi berutangnya itu karena apa? Ya, pertama adalah kemaslahatan diri ya dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah mengobati orang yang sakit ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kemaslahatan umum seperti mendamaikan orang muslim atau lebih yang sedang berselisih sehingga perlu adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang ada unsur-unsur kemaslahatan di sana sehingga dia berutang karena itu. Ya, kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran. Ya, jadi itu ya. Nah, kemudian sabilillah. Ya, selanjutnya adalah merupakan salah satu dari golongan di bawah ini, yaitu orang atau kelompok atau lembaga yang sedang berjuang menegakkan atau sedang menuntut ilmu, ya, kemudian dia tidak punya biaya, nah itu berhak juga untuk mendapatkan ini seperti pelajar, mahasiswa. Nah, kemudian dia tidak mampu untuk membayar biaya kuliahnya, itu bisa mengajukan untuk mendapatkan zakat, ya. Kemudian orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama, baik tuntutan wajib, sunnah dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada juga orang yang tidak mampu karena hal-hal lain misalnya ya untuk berjuang di jalan Allah, itu juga boleh juga. Kemudian ketiga adalah orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir, Ibnu Sabil yang kedelapan adalah merupakan para musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik. Jadi ada orang yang tiba-tiba di suatu tempat ya dalam perjalanan, kemudian dalam perjalanannya tiba-tiba uangnya habis. Ya, maka boleh orang yang seperti ini mendapatkan zakat. Ya, jadi boleh misalnya ada kita ini
berperjalanan, kemudian tiba-tiba tidak punya harta, tidak punya uang untuk melanjutkan perjalanan, tetapi perjalanan kita adalah perjalanan yang baik ya, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, maka boleh kita mencari tempat pengumpulan zakat, kemudian kita meminta ya untuk diberikan zakat ya. Nah, kemudian pemaknaan mustahik sebagaimana ketentuan di Al-Quran dan surat Taubah itu ayat 60 yang saya sebutkan tadi, nama sadaqatul lil fuqara'i wal masakini wal ma'amidina 'alaiha wa birrikab ya seterusnya itu oleh Basnas sesuai dengan keadaan saat ini sebagai contoh rikab tadi itu. Ya, orang yang budak itu tadi yang biasanya diartikan sebagai budak dimaknai dengan orang Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, karena sekarang ini ya yang korban perdagangan manusia itu yang hampir-hampir mirip dengan seorang budak itu, karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, untuk keluar dari hal itu. Nah, sama dengan seorang budak ya, atau pihak yang ditawan oleh musuh ya, jadi pihak yang ditawan oleh musuh Islam. Kemudian penegasan tentang siapa yang dapat dikategorikan sebagai mustahik menjadi guidance atau petunjuk bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat harus ya didistribusikan secara tepat sekaligus terjamin akuntabilitasnya karena diberikan kepada para mustahik sebagaimana ketentuan syariat Islam ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Ya, jadi ada dua ya jenis zakat. Yang pertama adalah zakat mal, yang kedua adalah zakat fitrah. Ya, zakat mal adalah zakat harta, semua penghasilan kita yang kena zakat. Kemudian zakat fitrah inilah yang dibayarkan satu kali dalam setahun ketika bulan suci Ramadan ya mendekati ya, pada saat Idul Fitri ya. Nah, dengan syarat dan tata cara sebagaimana ketentuan syariat Islam. Nah, saya kira ini sudah banyak ditahu lah untuk adik-adik untuk zakat fitrah, tinggal mungkin zakat malnya ini. Nah, dan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Agama. Syarat dan tata cara serta perhitungan zakat mal dan zakat fitrah telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015. Jadi mohon ini untuk diperhatikan bagi adik-adik bahwa regulasi undang-undangnya, kemudian ada Peraturan Menteri Agamanya. Nah, kemudian diubah misalnya, nah itu tentang tata cara, tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat. Ya, untuk usaha produktif serta ya, jadi zakat bisa untuk usaha-usaha produktif ya, bukan hanya konsumtif ya. Nah, serta perubahan terakhir melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019. Jadi ada 3 kali ini perubahan ya. Jadi mulai 2014, 2015 dan 2019. Ya, atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tadi tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ya. Nah, perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa dalam hal operasional penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat dimungkinkan adanya inovasi ya. Jadi bisa memungkinkan untuk inovasi dalam hal ya pemeliharaan, penyaluran zakat, ya. Jadi boleh pengembangan tata cara ya, karena ini kan sangat berkembang sekali ya situasi kondisi masyarakat ya. Jadi oleh karena itu tentu butuhkan inovasi-inovasi untuk bagaimana agar supaya pendayagunaan betul-betul ini zakat ini berdaya guna terhadap orang-orang yang diberikan atau orang-orang yang berhak menerima atau mustahik ya. Nah, sesuai dengan dinamika sosial, namun tetap sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis ya. Jadi tidak boleh melenceng juga, tetapi hal-hal yang sifatnya teknis ya tentu yang lebih paham kondisi situasinya adalah kita. Nah, tetapi tentu saja tidak boleh melenceng ya. Hal-hal yang diatur dalam peraturan menteri adalah sebagai berikut. Ada zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik, ya, yang berhubungan dengan harta, usaha. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan setiap diri seorang muslim yang hidup pada bulan suci Ramadan. Ya, jadi itu yang zakat fitrah ya, yang dikeluarkan setiap
apalagi namanya setiap tahun itu. Syarat harta yang dikenakan zakat mal adalah pertama adalah milik penuh. Ya, jadi dimiliki secara penuh dan apalagi namanya itu tidak menjadi tanggungan orang lain, misalnya digadaikan. Itu kan tidak bisa kita ini. Tetapi kalau dia kita dalam penguasaan kita, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua halal, ya tentu saja barang-barang yang halal ya. Kemudian yang ketiga adalah cukup nisabnya. Jadi nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Jadi ingat ya, nisab itu adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Nah, kemudian ada ketika dia sudah sampai haulnya namanya, yaitu batasan waktu 1 tahun hijriah. Jadi yang dipakai adalah tahun hijriah, bulan Komariah, ya kepemilikan harta. Misalnya bulan Ramadan ini saya memiliki harta, kemudian harta itu berlanjut sampai Ramadan berikutnya, itu sampai nisabnya batas minimal harta yang wajib dikenakan zakat, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi tidak setiap saat ya, jadi 1 tahun sekali dikeluarkan zakat harta itu. Nah, berdasarkan bulan Komariah ya. Kalau banyak orang biasanya dia menetapkannya biasanya di bulan suci Ramadan. Ya, jadi setiap bulan suci Ramadan yang paling diingatkan untuk bulan Hijriah, bulan Kamariah kan Ramadan. Jadi setiap datang bulan suci Ramadan, nah dia keluarkan zakatnya. Ya, jadi ada zakat fitrahnya di sana. Kemudian dia bulan itu juga dia keluarkan zakat hartanya. Ya. Nah, tidak berlaku untuk pertanian. Nah, haul ini atau masuk 1 tahun ini kalender Hijriah itu berlaku untuk harta selain daripada apalagi namanya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan. Nah, ini dikeluarkan zakatnya itu berdasarkan pada saat kita mendapatkan hasilnya, ya panen ya istilahnya. Nah, sebagaimana hadisnya itu watu hakkahu yauma hasadi. Ya, jadi ayatnya ya. Jadi berikanlah, keluarkanlah zakat kalian ya pada saat panen ya, hasadi ya, hasad itu kan yang memanen itu. Nah, pada saat zakat pertanian, misalnya sawah, maka pada saat dipanen disitulah dikeluarkan zakatnya. Berbeda dengan zakat perdagangan, dasar penghasilan yang ini ya, berarti itu setiap tahun. Tetapi untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, nah itu pada saat dipanen itu dikeluarkan zakatnya. Ya. Pendapatan dan jasa dan harta terpendam ya. Syarat harta yang dikenakan pada zakat fitrah sama dengan zakat ya, dengan zakat mal pembeliannya pada syarat ya. Nah, jadi syaratnya yang dikenakan untuk zakat fitrah sama dengan sebenarnya syaratnya tadi itu ya, beragama Islam, hidup pada saat bulan suci Ramadan itu untuk zakat fitrah ya. Nah, zakat fitrah ya, jadi dia hidup pada saat Ramadan sampai berakhir daripada Ramadan. Kemudian memiliki kelebihan kebutuhan pokok ya untuk malam hari raya Idul Fitri dan zakat ini ya, zakat fitrah ini, atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras tersebut ya. Jadi apalagi namanya dia memiliki ke harta, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian zakat mal itu ada beberapa ya zakat mal. Yang pertama zakat harta ya. Yang pertama ada zakat emas dan perak atau logam mulia lainnya, yaitu zakat yang dikenakan atas emas dan perak atau logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Ya, nisabnya itu adalah 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Ya. Nah, kalau ada orang yang punya emas itu senilai dengan 85 gram emas selama 1 tahun, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya selama 2,5%. Ya, kecuali kalau apalagi namanya emasnya itu adalah emas perhiasan ya, yang dipakai untuk perhiasan bukan untuk sebagai investasi, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, huli namanya zakat, apalagi namanya emas yang dipakai itu. Ya, jadi kalau ada yang memiliki misalnya rantai yang 85 gram emas, cincin 85 gram emas untuk dipakai, maka itu tidak wajib. Tetapi kalau dibeli untuk investasi, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada zakat uang atau surat berharga seperti saham, obligasi. Nah, itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya kalau dia sampai nisabnya. Nisabnya itu sama ya, 85 gram emas. Jadi kalau untuk mengetahui harta kita sampai nisab atau tidak, tinggal dikali saja 85 gram emas kali harga emas sekarang berapa 1 gram.
Nah, itu. Misalnya 1 gram emas itu misalnya 500.000, maka 85 dikali 500.000, misalnya anggaplah 50 juta misalnya, atau 40 juta, maka kalau kita punya uang 40 juta atau 80 juta misalnya, tergantung nilai harga emas itu, maka kalau dia sampai 1 tahun itu, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ya. Ada zakat perniagaan. Ya, zakat perniagaan atau perdagangan ya. Nah, itu juga wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Berapa nisabnya? Sama, ada 85 gram emas. Jadi kalau kita punya keuntungan dalam perdagangan kita, tinggal dikali 85 gram emas dikali kali berapa harga emas sekarang. Kalau kita punya keuntungan dalam 1 tahun pembukuan itu, berarti wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Jadi ingat ya, jadi tinggal di ini saja, coba lihat 85 gram emas dikali berapa harga emas sekarang. Nah, kalau dia keuntungan yang kita dapatkan mulai bulan pertama sampai bulan 12 itu mencapai, maka wajib untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Nah, ada zakat pertanian. Nah, kalau zakat pertanian ini berbeda, pengeluarannya dia dikeluarkan pada saat dipanen. Nah, hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen nisab adalah 653 kg gabah. Ya, gabah ya. Jadi kalau ada 653 kg gabah, dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melalui nisab, zakat yang harus dibayar adalah sebesar 10%. Ya, berbeda tadi ya, yang hanya 2,5%, tapi kalau zakat pertanian itu adalah 10% kalau dia tak ada hujan. Kalau dia dialiri atau menggunakan biaya-biaya untuk pengairannya dan lain-lain sebagainya, maka itu hanya dikeluarkan 5% dari apa yang kita dapatkan itu. Nisabnya tadi 653 kg, berarti 5% dari 653 kg emas tadi, atau berapa jumlah panen yang kita dapatkan, ya itu keluarkan 5% kalau dia bukan tada hujan ya. Zakat peternakan juga begitu ya, ada. Kalau zakat peternakan beda-beda sih. Jadi unta misalnya, kalau unta minimalnya itu ada 5 unta, 5 ekor unta dikeluarkan 1 ekor kambing ya, dan seterusnya. Kalau kambing itu 40 ekor kambing dalam 1 tahun wajib dikeluarkan satu ekor. Kalau sapi 30 ekor sapi dalam 1 tahun ya dikeluarkan 1 ekor ya. Jadi nanti dilihatlah, ada di PMA nomor 69 tahun 2015 untuk jelasnya ya perhitungannya. Nah, zakat pertambangan itu zakat yang dikenakan atas hasil pertambangan yang telah mencapai nisab, yaitu 85 gram emas. Jadi zakat pertambangan juga ini adalah 85 gram emas dengan kadar atau zakatnya itu 2,5% dikeluarkan. Ada zakat perindustrian ya, sama dengan zakat perniagaan tadi ya. Jadi itu zakat perindustrian. Ada zakat pendapatan dan jasa, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi ya, pada saat menerima pembayaran nisab, yaitu yang disebut dengan zakat profesi biasanya ya. Jadi sama. Jadi ada yang berpenghasilan sejumlah 85 gram emas dalam 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Ada yang disebut dengan zakat rikaz, yaitu zakat yang dikenakan atas harta temuan. Ya, kita mendapatkan tiba-tiba rezeki nomplok, ya berarti itu tetap wajib dikeluarkan. Ya, silakan di ini ya. Jadi 85 gram emas juga dan haul sudah mencapai 1 tahun. Ya, jadi saya kira itu saja materi kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa diskusikan di lain waktu. Nah, saya kira insya Allah sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.